Kecil-kecil ya tidak besar. Jangan jadi mantan kali lah. Mantan kali. Jadinya ada kalinya terus nggak ada. Itu yang kelima. Jadi Kalimantan banyak kalinya ya di situ. Jadi banyak kali karena dia di situ banyak antara di sana banyak. Iya. Kalau saya nggak ngomong gini kan bapak nggak ngomong. Tidak enak untuk ngomong. Hidup bangkit, mungkin. Hari ini kita keliling sungai Cisadane. Halo, saya kasih Cipenji teman-temanku. Hari ini saya mau menikmati Sungai Cisadane Yang bersih. Ya. Ini yang dari kayak begini luar biasa ya. Ini kerja pakai hati, ya. Pakai hati, pakai tangan, dan pakai kaki juga. Benar-benar satu hati punya dia. Halo, oh my god, jumpa saya lagi. Kita jalan-jalan di Cisadane, sungai ya, Sungai Cisadane ya. Hari ini saya bukan sendiri, sama Fidi Lukman, Pak Yus, dan istri saya, adik saya, dan Pak Penasehat Sumasi di sana. Pak Fidi Lukman, bagaimana? Suasana begini nyaman? Oke bang? Oh paling oke. Paling Sangat oke ya? oke ya. Biasa Kita Pak sudah biasa sungai lebih besar dari ini ya? Ya kurang lebih begini juga sama. Kalau ke hulu-hulu Mahakam, ke hulu-hulu Kalimantan rata-rata besar juga kurang lebih begini. Ya. Begini ya? Ya, sama. Oh. Ya, bagus juga ya. Nah, kita suka dengan alam. Begitu naik speed ini, teringat kita punya kerjaan di sana, Pak. Oh, iya. Ya, karena pandemi sudah hampir 2 tahun lebih kita tidak bisa ke sana lagi. Ya. Bapak ini paling tidak ada waktu. Saya ajak hari ini dia langsung semangat. Ya, kami sangat bersyukur sekali dengan kehadiran Pak Lukman ya. gitu, dan kemudian kami juga ingin belajar banyak juga dari Pak Lukman. Oh, iya. Bagaimana caranya lebih Ini peduli lagi luar terhadap biasa, ini lingkungan, ya. senior saya yang paling luar biasa. Betul. Kemarin jadi komunitas ketua Masyarakat Singkawang. masyarakat Singkawang. Permasis. Pemasis Oh, ya. Sekarang dia udah pensiun. Jadi begini, dia udah pengalamannya udah banyak. Jadi dia kasihlah kesempatan yang lebih mudah. Ya. Nah gitu. Tapi luar biasa, ini satu-satu tokoh masyarakat di Kalimantan. Iya. Yang satu-satu yang paling sukses dia juga. Iya. Amin. Masyarakat Banten berterima Doa-doa kasih, semua. masyarakat Tangerang berterima kasih. Tapi begini, kalau mau cari sosok kayak begini, hari ini saya bisa ajak dia begini, kita benar-benar ini Tuhan yang suruh kita. Kenapa? Semua kalian ini Tuhan. pengangguran berat juga nih. Pengusaha yang sukses hari ini bisa sampai di sini, kita benar-benar lebih. Makanya kenapa kalau masuk tim kita semuanya orang tidak sombong. Ya. Bisa ngayun masyarakat. Kenapa dia bisa jadi ketua Pemasis? Dia bisa mengayun masyarakat semuanya. Ya. Itu yang satu-satu saya kagumi dia. Saya Kalau harus dia banyak ngomong belajar saya sama langsung luar biasa. Bersyukur Pak Sifu, Lukman. sifu. Terima kasih, Berterima Anjus. kasih Ya, juga, dan ya. kami harus belajar banyak nanti. Ya. Kita kalau ada yang kita ngerti wajib kita sharing. Ya. Ya. Perbuatan baik itu kan tidak selamanya dengan materi. Ya. Ya. Perbuatan baik bisa dengan suatu cara, tinggal lagu untuk mengubah orang untuk berbuat jadi baik kan. Ya. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Ini jembatan Cihuni. Cihuni ya. Kalau Cihuni. Cihuni ini patokannya ini ada jembatan Cihuni. Menghubungkan mana itu? Dua. Menghubungkan antara Jalan Raya Serpong BSD Oh. dengan Sumarkon. Oh. Ya, tadi kita lewat. Ya. Oke, baik. Kita Ayo. berputar balik ya. Oke, thank you. Ya, thank you. Bentar lagi. Ini akan kita pulang kasih aja ya. Kasih ya. Kalau di kampung kita nama Jawa ya. Jawa, ya. Jawa kita nama sampah. Ya, nama sampah juga salah satu kata. Tolonglah buang sampah jangan Oh, iya. seenaknya aja. Jangan pikir ini sungai ini buang sampah seenaknya Pakai aja. bak sampah ya. Ya, baik. Coba Pak bilangin.
Air adalah sumber kehidupan, semua masyarakat dunia mengetahui itu, dan sungai adalah salah satu wadah dari air itu sendiri. Jadi tolong kepada seluruh masyarakat dan semua masyarakat dunia barangkali untuk tidak memperlakukan sungai sebagai tempat sampah, karena sungai bukan tempat sampah, sungai merupakan kehidupan. 75% dalam tubuh kita itu isinya cairan, artinya dari air. Nah, kalau misalkan sumber air yang kita minumnya kotor seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan dalam tubuh kita juga akan jadi kotor, gitu. Akan jadi banyak penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu sudah saatnya kita bersihkan sungai, kita bebaskan sungai dari sampah-sampah dan juga dari limbah, sehingga kita sumber kehidupannya itu benar-benar bersih, baik dan juga sehat untuk tubuh kita semuanya. Ya, termasuk juga saya tambah ya, air sungai ini juga tempat kehidupan makhluk lain. Ya, di sana ada makhluk-makhluk yang hidup lain, seperti ikan, ular atau macam-macam ya nggak? Apakah kita tega ya nggak? Jadi sungai itu jadi kotor dan mereka dihidup di tempat yang kotor-kotor begitu. Ya, kita sebagai makhluk sosial ya nggak? Nah, makhluk hidup mestinya kita harus saling sayang menyayangi. Mereka punya tempat itu, mereka punya istana loh. Tapi kita bikin seperti neraka ya nggak tempatnya. Ya. Seperti dulu kan, zaman dulu ini kan bening ya. Bening. Nah sekarang kan kasihan. Bulan bening. Makanya kasihan sekali, ikan mau lihat tuh susah ya. Betul. Ada beberapa jenis tanaman yang sudah mulai hilang dari tepian Sungai Cisadane. Di antaranya adalah kirai, pohon kirai. Nah, pohon kirai itu dia mampu mereduksi polutan, dan kemudian pohon kirai itu juga bisa membuat air itu lebih bening kayak gitu. Kalau dulu banyak, makanya Cisadane bening. Kalau sekarang pohon kirainya sudah tidak ada. Nah, kami juga sudah sedang mencoba berusaha untuk menanam kembali pohon-pohon kirai di tepian Sungai Cisadane seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya perilaku kita, perilaku manusia. Jadi bagaimana kita merubah perilaku kita lah, minimal untuk tidak membuang sampah ke sungai, dimanapun itu sungainya. Iya, makasih Pak. Halo teman-temanku dan sahabatku, sosok seperti Pak Yus ini sama tim dia, kita harus mau kasih jempol 2 tangan. Ini relawan yang luar biasa. Saya pikir relawan saya udah terlalu hebat, tapi ini bagus yang lebih hebat lagi. Kenapa? Siang malam, kalau apalagi kalau musim banjir, Bapak lebih sibuk lagi ya. Makanya dia selalu membersihkan sampah-sampah di dalam sungai ini, Pak ya. Oh, Pak, saya mau tanya Pak, kalau sungai ini seperti Bapak kalau dapat ini limbah-limbahnya seperti sampah-sampahnya yang bisa digunakan apa aja? Iya, ada 98 jenis sampah yang terapung di Sungai Cisadane setelah kita inventarisir ya. Nah, yang bisa kita daur ulang, kita daur ulang. Nah, yang bisa kita bikin handicraft, kita bikin handicraft sama teman-teman kita kreasikan. Bahkan kita jadikan mereka juga bagian dari bangunan yang kita bangun kayak gitu. Jadi nanti ada botol-botol mungkin jadi dinding dan lain sebagainya. Kayak begitu. Luar biasa. Yang arsennya yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, kita ada insenerator mini, jadi kita masukkan ke dalam insenerator seperti itu. Kita juga dibantu sama teman-teman dari dinas, kadang kayak gitu kan, dari dinas kebersihan, dinas PU kayak begitu, dan kami memang selalu berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder kayak begitu, untuk bisa bergotong royong, karena ya Indonesia ini sebenarnya gotong royong, Pak. Iya, benar. Kayak gitu. Dan semangat gotong royong yang sudah hampir luntur sekarang ini kita bangun kembali begitu, Pak. Thank you, terima kasih. Oke Pak, saya hanya cuma bisa ucapkan terima kasih banyak. Kami yang terima kasih, Pak. Saya tersentuh aja sama Pak Usman juga ya. Ya. Jadi ada sosok seperti Bapak ini kan luar biasa. Ini tidak pantang, ini tidak ada bayar gaji loh. Tidak bayar gaji, kerja ikhlas ya Pak. Ikhlas. Ya, dan kerjanya ikhlas bukan 1 hari. Jadi bertahun-tahun. Ini nah. Selama hayat masih ada di badan ya. Tetap semangat. Oke, kita kebetulan menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Ayo 1, 2, 3. Merdeka. Ya. Biasa baru merinding saya.